Salam, Horas Bapak Ibu warga jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi di depan gedung gereja. Dengan berkat rahmat Tuhan, kita mendapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pembayaran adalah sebagai berikut. Termin 1 atau DP sebesar 2,6 miliar rupiah sudah dibayarkan pada Kamis 25 September 2025. Termin 2 sebesar 7,4 miliar rupiah akan dibayarkan Kamis 6 November 2025. Termin 3 atau pelunasan akan dibayarkan bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah. Tujuan gereja membeli lahan adalah penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu, sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruang lain sesuai dengan kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 arah. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia meminjam tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan nilai minimal 20 juta rupiah. Pinjaman ini akan dibayarkan panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026. Pembayaran pinjaman tersebut bersumber dari sumbangan warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan konversi 15 juta rupiah per meter persegi. Boleh menyumbang di bawah 1 meter persegi, 1 meter persegi, atau 2 meter, 3 meter persegi, atau berapa kemampuan kita. Sumbangan per meter persegi dapat dicicil sampai 3 tahun. Dan disiapkan kartu cicilan pembayaran. Proposal ke eksternal gereja sudah dijalankan. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan tersebut menjadi milik Tuhan melalui gerejanya HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan besar. Kesulitan itu bisa datang dari dalam dan juga dari luar diri kita sendiri. Namun, ketika kita terlepas dari kesulitan itu, pasti kita merasa lega dan bersyukur. Kelegaan dan syukur itu kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk dan ungkapan
termasuk dalam nyanyian. Nyanyian di Wahyu 15 ini merujuk pada nyanyian Musa di Keluaran 15 atau Ulangan 32. Nyanyian tersebut merupakan nyanyian kemenangan. Pada masanya, Musa bersyukur dan merayakan kemenangan atas Firaun, Raja Mesir. Sementara itu, konteks kitab Wahyu adalah mensyukuri dan merayakan kemenangan atas godaan dan kesusahan besar sebagai murid-murid Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, karena itu nyanyian itu juga disebut nyanyian anak domba Allah, yang mengingatkan kita kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Dalam segala karyanya, Allah selalu mengingat umatnya. Karena itu, umat menyatakan syukur dengan mengumandangkan nyanyian kemenangan kepada Allah, Raja segala bangsa. Kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan umat, melainkan karena kebesaran dan keajaiban Allah yang Maha Kuasa. Sebagai umat percaya pada karya Allah atas keselamatan kita, mari ikut dalam nyanyian surgawi untuk mendeklarasikan bahwa segala jalan Tuhan adalah adil dan benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dari segala pergumulan dan beban yang kami hadapi di dalam hidup kami. Dan khusus hari ini Tuhan ingatkan kami agar memuji, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian syukur kami. Bahwa sungguh besar kasih karunia Tuhan dari perjanjian lama hingga pada masa kami hari ini. Tuhan berkatilah firman-Mu di hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan Tuhan di segenap hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu, khususnya yang sakit, berikan mereka kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan berkatilah rumah sakit yang menangani mereka, para medis, agar melalui rumah sakit itu Tuhan berikan berkat-Mu, yaitu kesembuhan bagi jemaat-Mu. Tuhan, dalam satu hari ini juga kiranya Tuhan beserta kami dimanapun mereka berada. Dan ampunkan Tuhan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati dan melindungi kita. Shalom, Horas.